satu golongan, yang lainnya masuk neraka. Dan kabar gembiranya, Nabi tidak menyebut masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu artinya apa? Masih ada potensi masuk surga. Karena di antara orang-orang yang beriman, kelak ada yang masuk surga dengan syafaat. Ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya para nabi, ada syafaatnya orang-orang soleh. Selama orang itu bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah, masih berpotensi mendapatkan syafaat, masih berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya umat Nabi Muhammad SAW itu, meskipun di sini disebutkan masuk neraka, maka ada potensi besar masuk surga, karena Nabi tidak menyebut masuk neraka kekal di dalamnya. Sehingga yang perlu kita hindari adalah walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, hidup di parung bingung, gak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, maka orang beriman kayak begini, dia berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ingat tadi di awal saya bilang kalau masuk pakai proses. Betul apa enggak? Saudara, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini di akhirat itu tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya jelas tempatnya neraka. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Tapi antum jangan main-main dengan hal ini. Jangan mengatakan, yang penting kita masuk surga. Mau diazab, nggak diazab, yang penting masuk surga. Ya akhi, ente diazab tidak ringan ya akhi. Azab itu pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga penceramah dari manhaj yang berbeda telah menarasikan kondisi umat Islam saat reward and punishment ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ketiganya menarasikan kondisi yang sama dengan bahasa yang berbeda, bahwa semua umat Islam masuk surga, tapi ada yang harus mampir ke neraka karena hanya bersyahadat saja tidak menjalankan semua syariat Islam, bahkan saat di dunia hidup bermaksiat. Demikian dasar mereka menggunakannya dengan hadis, maka dapat dipastikan bahwa hadis tersebut bukan dari Allah, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan. Hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Nanti kita buktikan. Bila mereka menarasikan dari Nabi Muhammad, jelas bukan. Karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na. Tidak mungkin berani menetapkan hukum yang berlainan dengan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Apakah Anda tidak berpikir, friend? Demikian. Jelas hadis tersebut bukan dari Nabi Muhammad. Lantas bagaimana bila umat Islam atau orang Islam meninggal kondisi berdosa dan belum sempat tobat? Al-Quran akan menjawabnya dengan tegas dan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhun naru wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutna alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna dhalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam jahanam. Mereka dibakar dengan api neraka. Mereka di dalam neraka dalam kondisi cacat. Bukankah ayat-ayat Al-Quran telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan, keluarkan kami daripadanya dan kembali kami ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia juga pada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara kepadaku. Demikian statement Allah terakhir kepada penghuni neraka. Lalu narasi yang Anda sampaikan terbantahkan dan tidak sesuai atau berlawanan dengan Al-Quran, maka tinggalkan akidah yang demikian. Di neraka tidak ada proses pemindahan dari neraka ke surga. Ditebus saja tidak bisa. Kok mereka mengatakan akan dipindah? Al-Quran akan membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina dzalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu lahtadat bihi min su'il adabi yaumal qiyamati wa badalahum minallahi ma lam yakunu yaktasibun. Dan sekiranya orang-orang dolim yang mempunyai apa yang ada di bumi ini semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Al-Quran ngomong, ditebus saja tidak bisa, kok mereka mengatakan akan dipindahkan. Jelas melawan Al-Quran. Maka hentikan narasi semacam ini kepada umat. Karena jika tidak, maka resikonya jelas dapat ribet dosa jariah dari yang mengikuti fahamnya, dan umat akan tersesat. Kondisi ini juga pula bila diupload oleh orang lain, maka yang mengupload juga dapat bagian jatah dosa jariah. Maka hati-hatilah penceramah, orang yang mengupload, dan umat terhadap narasi yang sampai pada kita. Cek dengan Al-Quran agar tidak tersesat. Kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasi mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.